Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Seperti videonya, mari kita simak sama-sama. Let's go. Malaysia terancam jadi korban Timnas Indonesia berikutnya. Timnas Indonesia U17 siap mengirim pesan tegas di Piala AFF U17 2026. Oke. Setelah pesta gol di laga pembuka, kini giliran Malaysia yang berpotensi jadi korban berikutnya. Kemenangan 4-0 atas Timor Leste bukan sekadar awal manis, tapi sinyal bahwa Garuda Muda datang bukan untuk bermain-main. Betul Mental, sekali. permainan, dan kepercayaan diri tim sedang berada di puncak. Laga panas akan tersaji di Stadion Gelora Joko Samudro. Targetnya jelas, menang tanpa kompromi demi mengunci jalan ke semifinal lebih cepat. Di sisi lain, Malaysia datang dengan luka. Kekalahan telak 0-4 dari Vietnam membuka banyak celah, terutama di lini belakang yang rapuh dan mudah kehilangan fokus. Kondisi ini jadi peluang emas bagi Indonesia untuk menekan sejak menit awal. Namun, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menuntut anak asuhnya tetap tajam dan tidak terlena, karena dalam sepak bola, satu kelengahan bisa jadi bumerang. Betul Jika Garuda sekali. Muda tampil seganas Yes. laga pertama, bukan tidak mungkin Malaysia kembali dibuat tak berkutik. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi panggung dominasi Indonesia di Asia Tenggara. Oke, betul. Ini panggung dominasinya Timnas Indonesia U17. Nah, Malaysia ini dia hancur mulai dari futsalnya juga hancur. Kemarin kan Indonesia kasih kalah. Pulang di babak grup, ya kan? Walaupun cuma 1-0. Di senior terakhir kita juga kasih kalah mereka di AFF 4-1 ya kalau tidak salah ya. Itu ada Elkan Bagot, golnya Elkan Bagot waktu itu. Kemudian di laga-laga sebelumnya juga kelompok umur kita kasih kalah mereka. Nah, ini U17 sebentar malam akan tanding juga. Dan sepertinya saya tidak akan live ya. Sebenarnya mau live tapi ya karena satu dari lain hal kita akhirnya membatalkan live-nya. Dan ya semoga Timnas Indonesia menang. Dan sebenarnya ya banyak dukungan untuk Timnas Indonesia U17 ini. Itu datang juga dari Malaysia sebenarnya ya. Supporter atau netizen-netizen Malaysia itu justru melihat kalau timnas kelompok umur mereka itu agak sulit mau menang dengan timnas Indonesia U17 ini. Kenapa? Karena kalau mau dilihat timnas U17 Indonesia kekuatannya itu setara dengan Vietnam. Nah, itu diakui langsung sama pelatih mereka bahwa timnas Indonesia itu kekuatannya setara Vietnam. Nah, lawan Vietnam saja mereka di babak di pertandingan pertama itu kalah 4-0. Nah, ketemu Indonesia lagi yang statusnya juga tuan rumah ya selesai. Pastilah dibantai mereka itu ya. Tapi ya apapun hasilnya kita tetap dukung lah. Tapi yakinlah menang. Tidak mungkin kita kalah di kandang sendiri. Apalagi lawan sekelas Malaysia. Pasti menang. Walaupun menang 1-0, 2-0 intinya kita kalahkan dulu lah si Malaysia itu. Maarten Pas terancam di Ajax. Dikabarkan musim depan Ajax akan rombak total pemain, termasuk penjaga gawang. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruijff, berencana melakukan perombakan besar-besaran dan ingin mendatangkan 14 hingga 15 pemain baru, termasuk kiper. Rencana tersebut membuat posisi Pais semakin tidak aman. Ia berpotensi kembali menjadi kiper kedua jika Ajax benar-benar mendatangkan penjaga gawang baru. Ajax juga mencoba mendatangkan kembali Daley Blind dari Girona. Perombakan skuad ini diprediksi akan membuat bursa transfer musim panas menjadi sangat sibuk bagi Ajax. Oke, jadi begini teman-teman ya. Maarten Pas, kiper timnas Indonesia, pindah dari FC Dallas itu ke Ajax Amsterdam. Ya, statusnya itu kontrak sampai 2029 kalau tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Nah, direktur tekniknya Ajax Amsterdam itu juga dia director advisor ya kalau tidak salah, Jordi Cruijff itu. Nah, jadi secara hubungan ya relasi ini karena dia berada di timnas Indonesia, salah satu orang yang ada di jajaran timnas Indonesia, ya jadi dia rekrut Maarten Pas. Oke. Salah satunya. Yang kedua, Maarten Pas punya kualitas dari MLS. Oke. Nah, tidak hanya di MLS sebenarnya, dia sudah punya pengalaman juga di Eredivisie. Ya, mulai dari Next Nijmegen, kemudian FC Utrecht, lalu ke Amerika MLS. Nah, dari MLS kembali lagi ke Ajax. Nah, sebenarnya penampilan Maarten Pas di Ajax itu tidak buruk-buruk amat. Oke.
tidak buruk-buruk amat. Cuma Ajax-nya saja yang sekarang mungkin itu lagi ya berabe saja, lagi parah begitu kan. Ya kalau kita lihat klasemennya pun ya tidak ada di bawah-bawah amat, di papan tengah dia. Ya kan. Masih Ajax Amsterdam ini. Nah, kalau kita kembali ke Martin Pas, beberapa kali save-nya itu menyelamatkan Ajax sebenarnya. Save-nya dia itu bahkan membuat Ajax itu clean sheet. Nah, walaupun dia sudah tampil maksimal, ya pandit-pandit dari Belanda ada saja yang mengkritik Martin Pas. Bahkan mereka bilang Martin Pas ini kiper yang buruk lah, cacat lah, segala macam lah. Padahal kita lihat memang Martin Pas kalau mau dilihat itu bagus banget malah. Ya, beberapa kali penyelamatannya itu menyelamatkan Ajax dari kekalahan. Ya, walaupun sekarang belakangnya Ajax sejujurnya ya parah back-backnya. Ya, tidak sama seperti eranya Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt. Itu beda lah sekarang, ya kan. Nah, memang setiap pemain punya masa suram, punya masa sulit di klub barunya dia. Tidak terkecuali Martin Pas ya, punya masa sulit. Mungkin ini musim pertamanya dia, nih belum setengah musim juga ini, tapi sudah dikritik habis-habisan. Ya, kalau boleh dibilang ini masa sulitnya dia. Tapi ya setiap pemain juga punya masa emas ya. Kita tidak tahu lah. Martin Pas mungkin musim ini ya agak kurang di mata para pengamat. Kita tidak tahu, mungkin musim depan Martin Pas justru jadi pahlawan. Biasanya yang dihujat, dikritik di awal justru ujung-ujungnya jadi pahlawan untuk tim itu. Ya kebiasaannya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Muncul lagi nih striker hidden gem keturunan Indonesia Islandia. Dia adalah Marcus Paul Ellertsson. Striker 20 tahun ini baru saja mencatat debut manis di kasta tertinggi sepak bola Islandia bersama Akranes. Gak tanggung-tanggung, Doi langsung cetak brace di laga debutnya. Uniknya, Marcus sempat mengikuti jejak Jay Itzes dan kakaknya Mikael Egil Ellertsson dengan merantau ke Italia buat gabung klub Serie C yakni Triestina. Nah, kalau sang kakak Mikael Egil Ellertsson udah bela timnas Islandia, tapi kalau Marcus ini masih punya peluang buat dinaturalisasi Indonesia. Yang Darah pemain Indonesianya Genoa berasal itu, dari sang ibu yang Ellertsson. bernama Kristin Egilsdottir yang lahir di Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Islandia. Dari segi kualitas, Marcus ini juga nggak kaleng-kaleng loh. Selain punya insting gol yang tajam, Doi juga dikenal jago mengeksekusi tendangan bebas. Bahkan, ia pernah mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Lalu, apakah Marcus Paul Ellertsson layak masuk radar timnas Indonesia? Boleh lah, cuma untuk kelompok umur seharusnya ya. Tapi ya jangan terburu-buru juga. Karena sekali lagi kalau terburu-buru nantinya ya ujung-ujung ke Liga 1 seperti Rafael Struijk. Siapa lagi? Jens Raven, ya kan? Siapa lagi? Mauro Zylstra. Akhirnya mereka ke Liga 1. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah sebenarnya. Cuma ya secara kualitas pastinya menurun. Itu pasti dan tidak bisa dibohongi. Ya. Kita punya pemain keturunan itu tidak kurang ya. Lihat saja ada dari Islandia, tidak hanya Belanda, ada dari Italia. Banyak. Jadi hampir di seluruh dunia ada pemain keturunan Indonesia. Tapi kan tidak mungkin semua juga dinaturalisasi gitu. Kapan pemain lokalnya berkembang kalau pakai naturalisasi terus-menerus ya kan. Orang di sana bilang begitu. Tapi kalau mau maju harusnya naturalisasi. Ya udah bosan kita bertahun-tahun. Ya kan bertahun-tahun kita pakai pemain-pemain lokal. Bisa apa sih timnas Indonesia begitu? Apakah bisa sampai ronde keempat? Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa dengan pemain lokal. Karena memang kita tidak sampai ke sana dengan pemain lokal. Makanya harus ada kolaborasi dengan pemain-pemain naturalisasi, pemain keturunan. Gitu, bro. FIFA ASEAN Cup 2026 resmi masuk kalender FIFA dan ini kabar buruk buat rival-rival ASEAN. Kenapa? Karena John Hetman sekarang punya full power buat manggil semua pemain abroad kita di Eropa tanpa drama izin klub. Artinya, timnas Indonesia bisa turun full squad, no excuse. Ini bukan lagi tim setengah-setengah. Ini versi paling lengkap yang pernah kita punya. Nonton bola gratis, klik link di bio gua. Formatnya juga nggak ribet, langsung sistem gugur. Indonesia di pot 1, start dari perempat final. Cuma butuh 3 kemenangan buat nentuin siapa raja ASEAN yang sebenarnya. Gak ada waktu coba-coba, langsung gas dari awal. Dengan squad penuh kayak gini, ekspektasi juga naik tinggi. Ini saatnya kasih tahu siapa raja ASEAN yang sebenarnya. Oke, jadi FIFA ASEAN Cup ini lebih bergengsi daripada ASEAN Championship atau yang kita kenal dengan Piala AFF. Lebih bergengsi. Kenapa? Karena standarnya FIFA, bro. Dan masuk kalender FIFA. Nah, itu artinya kalau masuk kalender FIFA, John Hetman dan juga PSSI tidak akan terkendala yang namanya izin pemain dari klub. Klub harus wajib melepaskan pemainnya.
di FIFA Matchday kecuali dia cedera. Ya. Nah, kalau kita tampil di FIFA ASEAN Cup dengan posisinya itu full squad timnas kualifikasi Piala Dunia yang kemarin, saya rasa ya pialanya langsung kasih Indonesia lah. Terlalu overpower kita, bro. Itses, Kevin Dix, Verdong, semua lah yang main di Eropa tuh pulang ke Indonesia dan bermain untuk Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Aduh, kasihlah pialanya ke Indonesia itu. Malaysia lewat itu. Vietnam lewat, Thailand lewat itu. Tahukah kalian, Premier League musim ini akan menghadirkan banyak pemain keturunan Indonesia yang dimana beberapa diantaranya masih layak atau eligible untuk membela timnas Indonesia. Oke, mari Siapa kita saja dengar. mereka? Tonton hingga akhir. Oke. Tijani Reinders, pemain yang baru saja didatangkan oleh Manchester City dari AC Milan ini merupakan kakak kandung dari pemain timnas Indonesia Eliano Reinders. Oke. Tijani Reinders memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari wilayah Maluku, Indonesia. Tijani Reinders sendiri sempat ingin dinaturalisasi oleh PSSI saat Tijani masih bermain bersama AZ Alkmaar. Namun sayang saat itu Tijani lebih memilih timnas Belanda ketimbang timnas Indonesia. Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang saat ini membela klub promosi Premier League Leeds United. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia berasal dari kakek neneknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Untuk tampil di kancah internasional, Pascal Struijk memiliki 3 pilihan, yaitu Belanda, Belgia, dan juga Indonesia. Sebentar, sabar. Tijani Reinders. Kalau dulu dia pilih Indonesia, mungkin sekarang dia tidak ke City. Percaya. Kalau dulu dia pilih Indonesia, tidak mungkin juga dia ke AC Milan, tidak mungkin juga dia ke Premier League. AC Milan oke lah, tapi Premier League ke City tidak yakin. Namun sampai saat Pascal Struijk hanya menunggu panggilan dari timnas Belanda saja. Namun bukan tak mungkin kedepannya Pascal Struijk bisa memilih antara Belgia dan Indonesia. Mengingat Pascal sendiri lahir di Belgia dan memiliki paspor Belgia. Johnson Stroll, bek muda keturunan Indonesia yang saat ini bermain bersama Sunderland di Premier League dan kemarin baru saja menjalani debutnya yang sangat impresif. Johnson Stroll, pemain muda potensial yang memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya yang lahir di Ambon, Indonesia. Bek 22 tahun berpaspor Belanda tersebut masih sangat memungkinkan untuk dinaturalisasi PSSI dan membela timnas Indonesia. Kenny Tete, atau memiliki nama lengkap Kenny Joel Tete, merupakan seorang bek berkebangsaan Belanda yang saat ini bermain bersama tim Premier League Fulham. Kenny memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Nias, Indonesia. Oke, jadi sebenarnya kita punya pemain keturunan itu tidak kurang ya teman-teman. Terlalu banyak malah, sangat-sangat banyak. Jadi kita kalau mau naturalisasi ya tinggal dipilih-pilih saja sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Keren lah timnas kita ya. Di tengah panasnya perdebatan itu, muncul komentar dari sosok yang cukup dikenal di sepak bola Malaysia, Safe Sali. Kalimatnya simple, tapi cukup nendang. Kalau Apa takut, itu? bilang aja. Ini bukan sekadar komentar biasa. Ini seperti tamparan halus yang mempertanyakan mentalitas. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan cuma taktik dan skill, tapi juga soal keberanian menghadapi situasi sulit. Dan disinilah cerita ini jadi semakin menarik. Karena sekarang kita tidak hanya bicara soal Malaysia, tapi juga soal Indonesia. Dari sisi Indonesia, ini adalah peluang emas. Bermain melawan rival yang sedang dalam tekanan bisa jadi momentum untuk menunjukkan dominasi. Apalagi kalau pertandingan digelar di kandang sendiri dengan dukungan supporter yang dikenal sangat militan. Susah lah. Kita begini ya teman-teman. Kenapa sekarang tidak akan memilih Malaysia sebagai lawan bermain di turnamen versi resmi dan versi FIFA? Contohnya FIFA Matchday. Kenapa? Yang pertama, Malaysia secara kekuatan tidak sama dengan Indonesia, sudah jauh berbeda. Kenapa? Karena 7 pemainnya mereka itu tidak jadi lagi bermain untuk Malaysia, ilegal. Oke, satu. Yang kedua, secara rank FIFA Malaysia ada di bawahnya Indonesia. Mereka ada di 138, sedangkan Indonesia itu ada di 122 kita. Oke, jadi gapnya cukup jauh. Mereka di 130-an dan kita ada di 122, ya. Nah, kalau kita main lawan mereka, seandainya kita imbang nih lawan Malaysia, otomatis poin kita juga berkurang. Ya, apalagi kalah, otomatis itu poinnya akan jatuhnya itu banyak sekali yang kurang. Nah, kalau kita menang lawan Malaysia, itu juga sama.
poinnya itu naiknya cuma sedikit. Nah, kalau kita mau kejar rank FIFA, maka yang paling masuk akal kita lawan negara-negara yang secara rank FIFA atau kualitas mereka itu jauh di atasnya kita, negara-negara Eropa lah. Nah, ini ada wacana dari Pak Erick Thohir. Kemarin saya nonton di salah satu media bola yang ada di Indonesia. Itu Pak Erick Thohir tidak menutup kemungkinan ya sekarang ada kerjasama antara federasinya Prancis, bola Prancis dengan federasi timnas Indonesia. Kita punya federasi. Nah, ada wacana supaya ke depannya itu antara itu FIFA Match Day atau apapun itulah, you name it lah, Indonesia bisa main lawan Prancis. Ya, bukan hanya di sepak bola putri, kelompok umur, tapi sampai seniornya. Nah, kalau sampai ini terrealisasi dan katakanlah ini terrealisasinya itu nanti di bulan Juni atau jeda internasional di bulan-bulan berikutnya setelah Piala Dunia, kemungkinan besar kita punya peringkat juga pasti naik. Kenapa? Karena secara peringkat FIFA Prancis masuk 10 besar. Oke. Kalaupun kita kalah dari mereka, jatuh poinnya itu sedikit. Nah, kalau kita imbang atau mungkin ya katakanlah kita menang lawan Prancis, secara poin pasti naik besar. Tapi kan bukan itu yang mau dicari. Ini bagaimana melihat Indonesia mentalnya ketika lawan tim-tim kuat, negara-negara kuat seperti Prancis, Italia, atau negara-negara Eropa lainnya. Ya, dengan konektivitas kemudian jaringan linknya Erick Thohir, saya rasa tidak sulit kita cari lawan negara-negara dari Eropa. Ya. Jadi ya semoga terrealisasi rencananya itu ya berjalan dengan mulus. Ya, kita bisa lawan negara-negara kuat lah. Kita sudah pernah lawan Argentina, keren kan lawan Argentina. Ya, kita doakan bisa lawan Portugal, bisa lawan Spanyol atau lawan Prancis, kan keren. Atau timnas pusat juga keren. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.